Di modul pertama ini, kita akan membahas apa itu keamanan cyber dan mengapa ia penting, serta bagaimana konsep dasarnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kamu akan diajak memahami ruang lingkup keamanan informasi serta komponen penting yang harus dijaga, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, sebelum kita membahas mengenai ancaman dan serangan, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih itu keamanan komputer. Nah, jadi bisa dikatakan keamanan komputer itu adalah suatu upaya untuk melindungi data, perangkat, serta jaringan kita dari ancaman. Nah, tujuannya tentu agar menjaga data pribadi, sistem, dan aplikasi kita tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar konsep mengenai antivirus, tetapi seluruh pertahanan dari level perangkat sampai perilaku penggunanya. Nah, sekarang pertanyaan kita kalau bicara tentang melindungi, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita lindungi? Nah, ada beberapa hal yang harus kita lindungi di keamanan jaringan ini, mulai dari data pribadi kita seperti akun, foto, serta identitas. Lalu yang harus dijaga itu juga perangkat kita, seperti laptop, ponsel, dan jaringan WiFi kita. Lalu yang paling penting juga yang harus dilindungi adalah layanan online seperti email kita, media sosial, serta cloud kita sendiri. Nah, kalau salah satu data dari ini bocor, akibatnya bisa fatal. Misalnya akun kita diretas ataupun data penting kita tersebar. Nah, setelah tahu apa yang harus kita lindungi, sekarang mari kita bahas kenapa ini menjadi hal yang sangat penting di era digital sekarang ini. Nah, seperti yang kita ketahui di dunia sekarang, segala sesuatu itu terhubung ke internet. Hampir semua data kita tersimpan di dunia digital. Nah, kalau tidak dilindungi, data pribadi kita bisa disalahgunakan untuk hal-hal seperti penipuan ataupun pencurian identitas. Nah, berbagai ancaman seperti phishing, malware, dan hacking bisa menyerang tanpa kita sadari. Jadi, keamanan komputer ini bukan sebuah pilihan, tetapi kebutuhan yang harus diterapkan sehari-hari. Nah, kalau sistem kita tidak aman, apa sih yang bisa terjadi di dunia nyata? Nah, kita bisa melihat beberapa contoh yang sering kita dengar akibat dari serangan dunia digital. Yang pertama ini adalah akun kita dibajak seperti akun sosial media yang tiba-tiba digunakan oleh orang lain, lalu file penting di laptop kita terkena virus, bisa juga informasi pribadi dipakai untuk pinjaman online tanpa izin, ataupun kita bisa terjebak situs palsu yang menipu atau disebut phishing. Nah, semua ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan keamanan komputer itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk menghindari hal-hal seperti ini, para ahli keamanan punya suatu konsep dasar yang menjadi fondasi penting dalam strategi keamanan, yang biasa disebut dengan CIA konsep. Nah, CIA ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada confidentiality ataupun kerahasiaan. Di sini kita memegang teguh bahwa data itu hanya boleh diakses oleh orang yang berwenang. Jadi tidak boleh tiba-tiba datanya itu diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki hak. Nah, lalu ada yang disebut dengan integrity atau integritas. Di sini berarti data itu tidak boleh diubah atau dirusak tanpa izin. Jadi tidak boleh tiba-tiba data awalnya A, lalu di tengah jalan datanya berubah menjadi B. Nah, itu tidak menjamin yang disebut integritas. Lalu yang terakhir itu ada availability atau ketersediaan. Nah, di sini kita juga harus memastikan bahwa data dan sistem kita itu harus selalu bisa diakses saat dibutuhkan dan kapanpun. Nah, jadi tiga prinsip ini selalu digunakan dalam sistem keamanan komputer dari level perusahaan besar sampai akun pribadi kita sendiri. Nah, namun menerapkan tiga prinsip ini tidak selalu mudah karena dunia keamanan terus berubah. Jadi kita akan melihat apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menerapkan tiga konsep utama tadi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini perkembangan teknologi menjadi sangat cepat, di mana karena teknologi semakin berkembang, membuat ancaman baru muncul terus secara menerus. Dan juga
Karena tadi teknologi berkembang, serangan juga semakin berevolusi dan menyebabkan hacker itu semakin pintar dan sulit dideteksi. Nah, dan yang paling menjadi tantangan besar itu adalah kesadaran pengguna yang masih rendah, di mana banyak orang tidak sadar bahwa keamanan digital itu sangat penting. Nah, artinya, walaupun kita punya teknologi canggih, kalau manusianya tidak hati-hati, sistem tetap bisa bocor. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman-ancaman ini? Nah, kita bisa memulai dari langkah awal dalam keamanan komputer. Langkah dasar yang bisa kita lakukan itu bisa dimulai dengan menggunakan password yang kuat. Nah, kita tidak boleh menggunakan password yang lemah ataupun menggunakan password yang sama di semua akun. Nah, menggunakan password yang kuat juga tidak menjamin keamanan data kita. Nah, makanya kita disarankan untuk mengaktifkan MFA atau multifactor authentication untuk menambah lapisan keamanan ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu jangan pernah mengklik sembarangan link atau lampiran yang mencurigakan dan yang terpenting adalah selalu melakukan update software karena pembaruan biasanya menutup celah keamanan. Nah, langkah-langkah kecil ini sangat efektif dalam mencegah serangan yang lebih besar. Nah, setelah pembahasan tadi, kita akan menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada modul ini. Jadi, bisa ditarik secara garis besar, keamanan komputer itu adalah proses berkelanjutan, bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja. Kita harus terus belajar mengenali ancaman dan mengantisipasinya. Lalu kita juga harus memahami tiga pilar utama dari keamanan cyber seperti confidentiality, integrity, dan availability. Dan yang paling penting, biasakan praktik keamanan yang baik dalam kehidupan digital kita. Nah, ini merupakan referensi yang digunakan untuk materi ini. Kini teman-teman telah memahami dasar-dasar keamanan cyber dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di modul berikutnya kita akan membahas berbagai ancaman dan serangan cyber yang sering terjadi, serta bagaimana sih kita mengenalinya sejak dini.